Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, berarti anak-anak sehat semuanya ya. Nah, Ibu absen terlebih dahulu. Sally, Hadir, Bu. Novi, Hadir, Bu. baik, hari ini berarti mampu semuanya ya. Ya Bu, sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Novi. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme pada diri kita akan menyanyikan satu lagu nasional yang berjudul Satu Nusa Satu Bangsa. Anak-anak bisa berdiri terlebih dahulu. Mari Ibu pimpin. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Baik anak-anak, tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang kita mulai. Nah, anak-anak, kita kemarin telah belajar tentang keberagaman suku bangsa dan budaya yang ada di Indonesia terhadap identitas bangsa Indonesia. Nah, anak-anak, apa saja contohnya yang kalian ketahui? Siapa yang ingin menjawab? Bu. Ya, Contohnya, Indonesia memiliki banyak tari-tarian, memiliki bahasa yang beragam dan bermacam-macam suku. ya betul. Beri tepuk tangan untuk Novi. Nah, selanjutnya Ibu mempunyai sebuah gambar. Anak bisa mengamati gambar yang Ibu miliki. Ya Bu. Dari gambar ini, kalian bisa mengetahui suatu perbedaan beragama yang ada di Indonesia. Nah, bagaimana sikap kalian tentang perbedaan yang ada di Indonesia ini? Kalian ada yang tahu? Silakan jawab. Sikap yang harus dimiliki yaitu kita harus saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Ya, betul sekali. Beri tepuk tangan untuk Sally. Nah, Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Novi berarti kelompok 1 dan Sally berarti kelompok 2 ya. Sampai di sini anak-anak paham? Paham. Anak-anak, kalian bisa membuka buku halaman 75. Di situ ada sebuah teks bacaan dan kalian bisa membaca bacaan tersebut. Kemudian kalian harus menemukan gagasan pendukung dan gagasan pokok yang ada pada bacaan tersebut. Kalian bisa mengisinya di selembar kertas, nanti bisa dikumpulkan ke depan. Paham anak-anak? Baik, silakan dikerjakan dan dibaca. Ibu beri waktu 10 menit dari sekarang. Baik anak-anak, waktu sudah selesai. Anak-anak bisa mengumpulkannya ke depan. Nah, pertemuan kemarin kita telah mempelajari sifat-sifat bunyi. Ada yang masih ingat sifat-sifat bunyi itu apa saja? Saya, Bu. Ayo apa? Bunyi merupakan gelombang longitudinal. Bunyi dapat dipantulkan dan
Perambatannya membutuhkan medium. Nah, betul. Yang benar adalah bunyi merupakan gelombang longitudinal. Baik ya, beri tepuk tangan untuk Sally. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, mengapa telinga kita dapat mendengarkan suara petir saat menyambar? Ada yang tahu? Saya Bu. Baik. Karena saat petir menyambar terdapat getaran yang menghasilkan bunyi. Betul. Beri tepuk tangan untuk Novi. Nah, jadi getaran yang dihasilkan oleh petir itu melalui udara yang disalurkan ke telinga kita sehingga menghasilkan gelombang bunyi atau suara. Sampai sini anak-anak paham? Paham. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sifat rambat bunyi. Anak-anak sudah tahu apa itu sifat rambat bunyi? Belum. Kalau belum, anak-anak bisa membuka bukunya halaman 82. Ibu akan menjelaskan tentang sifat rambat bunyi. Anak-anak bisa memperhatikan. Jadi sifat rambat bunyi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, sifat rambat bunyi merambat melalui benda padat, yaitu biasa digunakan dalam permainan telepon-teleponan dari kaleng susu. Dan yang kedua, sifat rambat bunyi merambat melalui benda cair. Biasanya digunakan oleh tim SAR untuk mencari korban kecelakaan yang terjadi di laut atau di air. Yang ketiga yaitu sifat rambat bunyi yang merambat melalui benda gas. Udara yang masuk ke telinga kita itu merupakan sifat rambat bunyi yang melalui benda gas. Sampai di sini anak-anak paham? Paham. Jika sudah paham, Ibu memiliki media pembelajaran yang Ibu beri nama Kalswit. Kalian disuajai. Ibu minta untuk perwakilan kelompok maju ke depan. Bisa? Bisa Bu. Ayo maju. Bentar. Nah, caranya kalian ada di ujung. Ini jangan sampai kendor ya, supaya bunyinya dapat merambat ke telinga kalian. Ayo, bisa dicoba? Belum? Kalau kamu mendengarkan, dengarkan. Nanti dengarkan. Nah, bisa duduk kembali. Ya. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan kalian lembar kelompok yang bisa kalian diskusikan bersama kelompoknya masing-masing ya. Ya Bu. Ibu beri waktu 10 menit dari sekarang. Baik, waktunya sudah habis. Perwakilan kelompok bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya Bu. Bagaimana bunyi dapat sampai ke telinga melalui kaleng susu? Getaran bunyi yang mengenai gendang telinga yang berupa selembar kulit tipis. Getaran dari gendang telinga menjadi lebih besar di telinga tengah dan diubah menjadi pesan-pesan listrik di telinga dalam. Karena kaleng susu merupakan benda padat, jadi getaran bunyi dapat dengan mudah merambat ke telinga kita. Bisa beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, jadi hasil diskusi dari anak-anak Ibu rasa sudah benar dan baik. Jadi Ibu akan memberikan penguatan.
mengenai hasil diskusi kalian. Nah, tadi kan sifat rambat bunyi ada 3 dan salah satunya yaitu merambat melalui benda padat. Kaleng susu ini merupakan benda padat yang dapat menghantarkan bunyi sampai ke telinga kita. Bunyi yang melalui gendang telinga kita akan diteruskan ke saraf otak dan selanjutnya akan menjadi sumber bunyi atau gelombang bunyi. Sampai di sini anak-anak paham? Tadi di awal kita telah mempelajari tentang keberagaman agama yang ada di Indonesia. Nah, anak-anak bisa membuka buku halaman 83. Di situ ada sebuah bacaan, kalian bisa membacanya dan ada pertanyaan yang kalian bisa diskusikan bersama kelompok masing-masing. Paham anak-anak? Paham, Bu. Baik, Ibu beri waktu 10 menit dari sekarang. Baik, anak-anak, waktunya sudah habis. Kalian bisa mengumpulkan pekerjaan kelompok kalian di depan. Nah, dari diskusi yang kalian kerjakan tadi dan sudah dikumpulkan, Ibu akan memberikan kalian penguatan, yaitu Indonesia terdiri atas berbagai macam suku, budaya, dan bangsa. Jadi jika ada suatu perbedaan yang ada di Indonesia itu merupakan sebuah kewajaran yang harus kita hormati sebagai warga negara Indonesia yang baik. Sampai di sini anak-anak paham? Bagus. Nah, jika anak-anak sudah paham, Ibu akan memberikan kalian soal evaluasi yang bisa kalian kerjakan secara individu. Ibu beri waktu 10 menit. Baik, 10 menit sudah berlalu, anak-anak bisa mengumpulkan pekerjaannya ke depan. Nah, anak-anak, hari ini kita telah mempelajari apa saja? Menentukan batasan pokok, Mencoba alat peraga tasbih, dan mengetahui keberagaman di Indonesia. Nah, beri tepuk tangan untuk anak-anak. Anak-anak memperhatikan pembelajaran pada hari ini. Bagus semuanya. Nah, anak-anak, kalian bisa mengerjakan soal halaman 85. Dikerjakan di rumah ya sebagai pekerjaan rumah. Jika tidak bisa bertanya kepada orang tua atau kakaknya di rumah. Ya, Bu. Nah, pertemuan besok kita akan belajar tema 2. Jadi anak-anak bisa mempersiapkan untuk pertemuan selanjutnya. Nah, Ibu minta anak-anak untuk berdiri kembali untuk menyanyikan satu lagu daerah yang berjudul Gundul-Gundul Pacul. Anak-anak bisa berdiri? Ya, Bu. Mari Ibu pimpin. 1, 2, 3. Gundul-gundul pacul, kelingan, nungi-nungi wakul-kul, kelingan, wakul blimpang sekali dari salatan, wakul blimpang sekali dari salatan. Tepuk tangan untuk kita semua. Anak-anak bisa duduk kembali. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Doa
dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila Ibu ada salah kata dan perbuatan. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.